susah diungkapkan, cuman ini loh pasar lama yang udah berkembang. Benar itu untuk agar kita mengenal satu sama lain sebenarnya, Bang. Dagang itu rempuk jadi satu, ingin membangun bagaimana caranya nih pasar lama terkenal gitu. Bubur sama bakmi kepiting. Kan kalau biasa kan orang makan bubur ayam, mie ayam. Tapi kita kan ini pakai daging kepiting. Nah itu bikin spesialnya sih. Kalau di pasar lama ini kurang lebih udah 13 tahun. Cuman kalau usaha ini kurang lebih udah hampir 15-16 tahun lah. Dari bapak, generasi kedua. Cerita gue banyak. Gue sempat sampai titik gue terendah yang bener-bener sampai collab. Dagangan mangsa pasar susah gitu kan. Bener-bener gue sampai yang udah patah arang, udah ini akhirnya ya udahlah semangatin diri lagi, ayo ini cuman rintangan awal buat angka lebih maju ya. Di situ gue terus maju dan berjuang. Yang pertama gue lakukan, gue cuman coba kontrol rasa. Rasanya apa? Apakah ada salah di rasa? Apakah salah ada di tekstur bubur atau mie gue? Itu yang pertama gue lakukan. Yang kedua, yang gue lakukan itu gue selalu mencoba berinovasi sesuatu yang baru. Yang tadinya gue cuma jual kepiting, sekarang gue coba mix. Jadi ada ayam kepitingnya. Jadi terus berinovasi aja. Yang dulu gue sempat gue pakai cangkang kepiting. Terus saking gue, wih, ini kayaknya kalau gini terus mentok nih. Gue coba pakai cangkangnya deh. Pakai cangkangnya ternyata, oh ini kurang bagus, gue kurangin lagi, gue ganti lagi. Sampai sekarang, menu yang sekarang, ya kita di saat harga bahan baku mahal, kita harus berani beli. Kita nggak boleh ganti bahan baku yang udah biasa kita pakai. Semahal apa ya itu kita harus beli. Karena kalau pas harga mahal kita ganti sama harga yang lebih murah, otomatis kan kualitasnya udah turun. Kita mau sejago kita apa masak, rasa udah pasti berubah. Jadi kalau makanan itu bahan baku sih penting kualitasnya. Saya jualan jamu herbal, yaitu salah satunya kunyit, temulawak, buat untuk mengobati lambung atau emah dan segala penyakit. Kalau saya di sini 25 tahun. Saya selama dagang di Bontek B itu udah nggak aneh ya. Dan orang-orang Chinese pun tahu, mengerti bahwa inilah minuman yang sehat. Dia juga ngerti bahwa saya itu memang udah cukup lama gitu untuk meracik herbal ini. Kalau kita melihat dari orang-orang kayak abdi dalam, kayak orang-orang keraton, disitulah saya melihat contoh salah satunya. Kok orang keraton tuh tangguh kuat, ternyata konsumsinya ini doang, salah satunya. Nama saya Yoyo Jubaidah. Saya jualan sate marangi sama nasi jagal aja ya. Resep sate saya ya boleh dikatakan dari saya kecil ya. Itu resep dari orang tua saya. Kalau resep nasi jagal belum lama ya. Saya juga memang suka dengan nasi jagal, cuman saya modif. Kata saya ini rasanya kok kayak gini. Gimana kalau kita bikin sate jagal, nasi jagal beda dengan yang lain.
"Mi, gimana kita dagang yuk di depan? Yang lain banyak yang dagang kok," katanya di pasar lama. "Dagang apa ya, A ya?" "Mi, yang belum ada nasi jagal." Pertama kali saya dagang itu nasi jagal. Begitu nasi jagal, sehari 2 hari, "Bu, ada sate maranginya. Nanti ya Pak, bulan depan." Jatuh di bulan Desember saya coba. Ya alhamdulillah sampai sekarang. Jadi berlanjut. Oh bedanya gini, kemungkinan kalau nasi jagal yang lain, dia pakai daging kepala, itu agak lengket. Kalau saya bukan daging kepala. Jadi disebutnya daging samsen ya. Jadi daging lapisan iga. Dan tetelannya pun tetelan yang nggak berminyak gitu loh. Kayak semacam susu sapi, direbus, pakai istilah kata pakai bumbu ya, direbus supaya hilang hamisnya. Kita potong-potong baru kita bumbuin. Tapi kalau daging tidak direbus. Kita pakai khas dalam karena teksturnya lebih empuk. Pasar lama buat gua yang tadinya di sini gua dagang cuman bertiga doang, sekarang jadi rame ya. Buat gua ya susah diungkapkan, cuman ini loh pasar lama yang udah berkembang. Sangat jauh berkembang banget kalau buat gua. Tadinya jujur ya di sepanjang enggak ya di blok gua ini, blok gua aja ya, di patokan ini aja gitu kan. Ini gua dagang cuman bertiga. Bedang jahe, empe-empe sama gua. Nah, udah ya makin kesini terus makin berkembang, nambah yang jualan, yang makin ramai kayak sekarang. Saya setuju dengan kata-kata wali kota bahwa ini memang Pak Arif itu mendirikan dari kuliner. Kuliner itu untuk agar kita mengenal satu sama lain sebenarnya, Mbak. Kalau dulu tuh pasar lama sepi ya, Mbak. Kalau dulu pasar lama saya bilang sepi, memang sepi. Pas ada Pamuming Solam yang disebut, dulu ada galeri di depan. Sabtu malam minggu rame Pamuming Solam. Kayak jualan-jualan kayak pernik-pernik, kaos-kaos, tadinya seperti itu. Nah terus gimana kalau diadakan kuliner? Nah berembuklah mereka, diadakanlah satu hari, setiap malam minggu itu, nggak setiap hari minggu ya, sebulan 2 kali lah. Ada Pamuming Solam dengan kulinernya. Memang ramai sekali. Jadi, sekarang kok ramai ya. Jadi, kebawa ingin, dagang lagi deh gitu. Mempertahankan jamu herbal ini ya untuk mengenal, memberikan contoh terhadap orang-orang yang awam, yang tidak mengenal bahwa inilah jamu yang sesungguhnya, yang tanpa ada bahan kimia, tanpa ada bahan campuran, tanpa ada bahan ya medianya media alam yang saya pakai. Disitulah saya mempertahankan dan saya yakin bahwa jamu inilah yang sangat disukai orang karena ya kunyit itu segala macam obat dari segala penyakit. Ini gini ya, kita mempertahankan pasar lama itu boleh dikatakan dari kekeluargaannya ada. Jadi suatu pedagang itu rempuk jadi satu, terus sifat kekeluargaannya juga ada. Ingin membangun bagaimana caranya nih pasar lama terkenal gitu dengan bermacam-macam aneka makanan. Memang banyak sekali kan makanan beda dengan yang lain. Ya insya Allah mudah-mudahan sih pasar lama lebih maju lagi ya. Harapan gue cuman gue bisa bantu orang sebanyak-banyaknya yang bisa gue bantu. Karena kalau buat gue harta apalah. Tapi yang paling penting buat gue bisa bantu, udah selesai. Tujuan gue cuman itu. Makanya pas gue collab, ya kan, gue sempet janji gitu kan. Ini kalau gue bangkit, ya kan, sampai gue tato gambar kepiting. Saking gue pas collab itu kan, sampai udahlah, ini kalau gue bisa bangkit lagi, gue tato gambar kepiting. Nah dari situ, dan terus gue janji juga kalau gue bisa bangkit lagi, gue akan jadi orang tua asuh untuk orang-orang yang benar-benar ngebutuhin. Semampu gue akan berusaha terus. Kalau kita kejar harta, nggak ada habisnya. Tapi kalau kita kerja akhirat, itu akan berkah nantinya. Itu prinsip gue.
Itu yang selalu diajarin sama abah gue. Ini istri pertama gue. Serius, ini istri pertama gue. Kenapa ada gambar kepiting, ada gambar jam di sini melukisan. Oh, gue di sini udah berapa lama gitu kan. Waktu ini berputar terus, tapi dia selalu ada sama gue. Dari gue nol, ya iya. Yang nemenin gue dari awal ya dia, kepiting ini. Jadi kalau tanya arti kepiting buat gue, dia istri pertama gue. Nggak tahu ya, abis ini kalau istri gue denger mungkin cemburu kali.